Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jadi kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pembaharuan Islam di Indonesia. Tapi sebelum itu, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok 3 yang terdiri atas Zia Ahmad, Kirana Raisya, Aini Safira, Maura Nursana, dan Hafiz Rozan. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita mengenal tentang apa itu pembaharuan Islam. Gerakan pembaharuan Islam adalah suatu gerakan untuk kembali pada Al-Quran dan hadis untuk perkembangan zaman menuju modern. Gerakan ini muncul karena kesadaran para ulama bahwa bangsa Barat mengalami kemajuan peradaban yang luar biasa, bahkan disebut-sebut sebagai Eropa kiblat peradaban. Organisasi Persatuan Islam. Berikut adalah sejarah berdirinya dari Organisasi Persatuan Islam. Persatuan Islam disingkat Persis adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Persis didirikan pada 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Selanjutnya masuk dalam tujuan didirikannya Persis. Berdirinya Persis bertujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan bahkan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan cara membuka kitab-kitab hadis yang sudah sahih. Sebagai gerakan yang sangat mendukung pembaruan Islam, tentu saja Persis ini sangat berfokus dalam bidang agama dan pendidikan. Tujuan dari didirikannya Persis adalah untuk memenuhi kehidupan beragama menurut ajaran Islam dalam arti yang sebenar-benarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Persis mendirikan sekolah-sekolah, poliklinik, rumah yatim, dan bahkan lembaga lain yang mendukung. Kedua, tujuan Persis dalam bidang pendidikan adalah untuk mencetak pendakwah, mengembangkan kepribadian Muslim, dan menyebarkan pemahaman tentang pembaharuan Islam. Selanjutnya adalah hubungan Persis dengan pembaharuan Islam. Pertama, Persis didirikan sebagai respon terhadap kemunduran umat Islam yang terjebak dalam bid'ah, khurafat, dan tahayul. Kedua, Persis berusaha melakukan pemurnian dan pembaharuan ajaran Islam. Dan yang ketiga, Persis memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Munculnya Persis di era pembaharuan Islam tentu saja menghasilkan hikmah yang dapat kita rasakan hingga saat ini. Pertama, lahirnya Persis memberikan hikmah dalam perkembangan Islam di Indonesia dengan memberikan pemahaman-pemahaman Islam yang sesuai aslinya, serta mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, hikmah lahirnya Persis memberikan pemahaman Islam yang sesuai aslinya, memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional, menggelorakan persatuan, membentuk kekuatan Muslim, dan membangun banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sejarah berdirinya Al-Irsyad. Pada Maret tahun 1911, misi pengajar dari Mekah dipimpin Syekh Ahmad Al-Ansyari datang memperkuat Jamiat Khair. Pada 1914, ia mendirikan Al-Islah wal Irsyad atau Al-Irsyad setelah keluar dari Jamiat Khair akibat konflik antara golongan Ningrat dan Demokrat Arab. Ketegangan memuncak karena fatwa Ahmad Sukarti yang menyatakan sahnya pernikahan non-Syed dan Syarifah. Perpecahan di Jamiat Khair pada 1913 melahirkan organisasi baru, Al-Irsyad, yang menolak keistimewaan golongan Syed. Dipimpin Ahmad Sukarti, Al-Irsyad menekankan kesetaraan manusia berdasarkan takwa, bukan keturunan. Organisasi ini berkembang pesat dan membuka cabang pertama di Tegal pada 29 Agustus tahun 1917. Nah, apa sih hikmah didirikannya Al-Irsyad? Al-Irsyad didirikan pada tahun 1914 oleh sekelompok tokoh Islam yang ingin memperjuangkan pemahaman Islam yang moderat dan intelektual. Ini mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Islam, juga membantu mengurangi ekstremisme dan radikalisasi di kalangan umat Islam.
Organisasi ini juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial seperti bantuan kemanusiaan dan pengembangan ekonomi yang mendukung kesejahteraan umat. Dalam bidang pendidikan, Al-Irsyad terdiri dari 5 tingkat, yaitu Awaliyah, Ibtidaiyah, Tajhiziyah, Muallimin, dan Tokhasus. Tingkatan-tingkatan ini dirancang untuk mempersiapkan para siswa untuk pendidikan Islam, mengajarkan bahasa Arab sebagai mata pelajaran dasar, dan mempersiapkan mereka untuk hidup di dunia Islam. Sekolah ini juga menekankan pentingnya iman Islam yang kuat dan pentingnya mengajarkan ajaran Islam dalam Al-Quran dan hadis. Sistem sekolah Al-Irsyad telah memainkan peran penting dalam memobilisasi penduduk Indonesia dalam pendidikan, tidak hanya di lingkungan Muslim tetapi juga di dunia Islam. Dalam bidang keagamaan, Al-Irsyad bertujuan untuk mempromosikan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Hal ini melibatkan promosi keterbukaan, pemahaman, dan penghormatan terhadap berbagai kepercayaan dan praktik. Ajaran utama pertama diterbitkan pada tahun 1314 Hijriah atau 1923 Masehi dan digunakan oleh para cendekiawan dan masyarakat Indonesia untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang berkaitan dengan ajaran Islam. Syekh Ahmad Sukarti, seorang tokoh terkemuka dalam komunitas Islam, menekankan pentingnya ajaran yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai fondasi ajaran Islam.